Oke, Oke, baik teman-teman. Em, udah pada download filenya sebelum saya mood? Sedang di-download, Kak. Oke, kalau udah tunggu ya. Sekalian download VBG-nya ya. Oke, saya masih tunggu. Nanti saya izin mood dulu buat teman-teman biar kita kondusif buat belajar ya. Oke, baik teman-teman. Ya, oke. Koneksi saya agak kurang stabil, cuman kalau saya patah-patah, tolong di Oke, baik. Kita start aja teman-teman. Oke, sebelumnya selamat malam buat teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah luangin waktu di hari ini di Jumat malam. Padahal teman-teman di sini punya opsi untuk istirahat di long weekend, kumpul keluarga di long weekend, dan sebagainya. Tapi teman-teman malah menyiapkan waktunya atau meluangkan waktunya untuk gabung ke Zoom ini. Jadi, thank you banget buat teman-teman yang udah luangin waktunya. Perkenalkan, nama saya Noval. Di sini saya bakalan bantu tutorial teman-teman dan saya bakal sama-sama belajar kita sama 12 pertemuan kurang lebih nantinya untuk Excel lengkap ya 12 pertemuan dan nantinya saya bakal ngisi kurang lebih 8 sampai 10 sesi teman-teman ya. Dan nanti teman-teman bakal selalu ketemu saya untuk di hari Jumatnya gitu ya. Nanti di Kamis seling antara saya dan Kak Hesti atau saya dengan eh, Mbak Lili gitu. Nah, oke. Teman-teman di-download dulu file Latin 1 buat yang baru gabung di-download dulu filenya ada di grup ya. Buat modulnya yang belum dapat nanti saya send lagi ya melalui Nanda. Nah, saya izin mood dulu buat teman-teman. Ya, oke, saya bakal mood voice-nya gitu. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan langsung aja di kolom chat atau ya di kolom chat boleh ke chat DM saya maupun ke everyone gitu ya. Nah, oke. Di sini teman-teman untuk mulai Excel biasanya buat kerjaan saya tuh awalnya tuh bisnis analis teman-teman gitu ya. Sempat juga jadi data analis dan sekarang ya jadi akun eksekutif gitu ya di DS area ini. Jadi kalau terima klien dan sebagainya kurang lebih itu. Kalau misalnya buat ngatur jadwal marketing, nah kurang lebih tugasnya seperti itu. Jadi spreadsheet-nya tuh nggak terlalu banyak sekarang gitu ya. Tapi kebanyakan pengalaman dari bisnis analis. Nah, oke, baik teman-teman. Nah, di pertama kali di nomor satu itu sebenarnya, oke, kalau saya kecepatan kasih tahu ya, kecepatan, patah-patah dan sebagainya kasih tahu ya. Nah, di nomor satu itu sebenarnya teman-teman diminta teman-teman bisa buat table. Oke, kata kunci cuma satu. Teman-teman diminta, oke, diminta bisa buat table. Udah, gitu aja. Ya, teman-teman diminta bisa buat table. Nggak muluk-muluk teman-teman. Jadi cuman bisa buat table itu di nomor satu. Nah, oke, saya mau kenalin dulu dengan beberapa fitur di Excel. Ya, pertama, kotak-kotak kecil ini namanya adalah cell. Oke, namanya adalah sel. Tulisannya gini ya. Oke, kotak-kotak kecil ini namanya sel. Nah, sel ini teman-teman ya, kalau misalkan di teman-teman tunjuk ini misalkan. Nah, secara default name box-nya, oke, secara default name box-nya kolom dulu baru baris. Contoh, name box-nya ini namanya ya, namanya adalah C2. Artinya sel kita atau yang kita klik ini lagi ada di C2. C2 itu artinya kolom C baris kedua. Oke, kolom itu yang menurun, kolom yang menurun, baris yang mendatar. Oke, saya ulangin. Contoh, ini C2, berarti kolom C baris kedua. Gitu ya, kolom C baris kedua, kolom C baris kedua. Gitu ya, berarti di sini. Gitu. Nah, kalau misalkan D2, berarti artinya apa, teman-teman? Posisinya di mana? Kalau D2, kira-kira. Di mana posisinya? Kalau D2. Oke, kira-kira di mana? Kalau, nah betul. Jadi kalau D2, kolom D, baris kedua. Sampai sini kira-kira clear nggak? Kecepatan nggak buat bahas apa itu sel?
apa itu kolom, dan apa itu baris. Ada yang mau tanyakan dulu? Oke, saya nggak masalah kita lebih dari 1 jam ya. Oke, kira-kira gimana? Aman? Clear ya? Sampai sini? Paham ya? Ya, kecepatan patah-patah kabarin. Nanti kalau patah-patah saya biar bisa off cam. Kalau teman-teman mau on cam boleh temenin saya. Oke, lanjut lagi nih teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman ya, umumnya saya ulangi lagi ya. Umumnya, umumnya ketika mau buat table itu kita sebenarnya nggak dari A1. Umumnya gitu. Sama, oke, saya ibaratkan gini. Dulu kita pas kita SD ya, kita diminta bikin garis tepi gitu. Nah, sama di Excel baiknya ada tepi. Ya, tujuannya ketika kita mau ngeprint data itu gitu. Yang nanti kita bakal jelasin di minggu keempat, itu datanya rapi ketika mau di print. Tujuannya itu. Jadi sebaiknya memang dari C3 atau B3, at least enggak di pojok banget sini. Ya, at least setidaknya enggak di pojok banget. Tapi ya untuk latihan aja kita mulai dari A1. Ini hanya buat latihan aja ya, gitu ya. Nah, oke, kita mulai dari A1 kolom A baris pertama. Oke, kita diminta buat kolom seperti ini, teman-teman. Oke, kita diminta buat kolom seperti ini. Oke, kalau kita buat kolom, ya, sorry, buat table. Kalau kita buat table, teman-teman, hal yang pertama kali dikerjain, yang pertama kali diinput adalah headernya. Oke, apa sih itu header, teman-teman? Jadi gini, teman-teman, ya. Oke, saya coba sambungkan pen tab saya. Oke, saya coba sambungkan pen tab saya. Jadi gini, teman-teman. Em, apa sih, Mas, header itu? Jadi gini, teman-teman. Oke, udah kelihatan ya whiteboardnya. Misal nih, misal kita buat table. Oke, ini adalah table, gitu ya. Ini adalah table. Nah, di sini, oke, ini ada judul kolom, judul kolom. Oke, judul kolom ini, teman-teman, ini namanya adalah header. Ini namanya adalah header. Oke, sampai sini dulu. Paham apa header? Header itu atau judul kolom deh, gampangnya. Judul kolom. Nah, ini adalah sisanya adalah apa? Ya, sisanya adalah data, data, data. Gitu. Oke, paham ya? Jadi yang pertama kali diinput, saya ulang lagi nih. Pertama kali diinput itu adalah headernya. Ya, sebenarnya ada di modulnya, cuman di modul nggak dijelasin pertama kali diinput. Ya, bebas mau input apa aja. Oke, itu buat caranya. Oke, kita back ke screen lagi deh. Oke, jadi pertama kali yang dibuat tuh headernya. Dibuat dari paling kiri enaknya. Oke, nomor. Oke, nggak perlu sama persis ya. Klik tab. Ya, kalau teman-teman klik tab, ya, tab itu kalau nggak nemu di atas caps lock. Ya, sekali lagi, tab itu kalau nggak nemu di atas caps lock. Klik tab, dia bakal ke kanan sendiri. Kalau klik enter, dia bakal ke bawah sendiri. Ya, enter ke bawah, tab ke kanan. Enter ke bawah, tab ke kanan. Gitu ya. Nah, oke, klik tab, dia bakal ke kanan. NPM, nama mahasiswa, tab lagi tempat lahir, tab lagi tanggal lahir, tab lagi alamat, tab lagi nomor telepon. Nah, oke. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Oke. Sampai sini saya tungguin dulu kira-kira ada yang mau ditanyain nggak kira-kira dari teman-teman yang lain. Ada yang ditanyain dari teman-teman yang lain? Pas ya? Baik. Kalau pas, oke, kita lanjut. Nah, sekarang pembuatan nomor. Oke, pembuatan nomor. Ini teman-teman saya share screen lagi. Pembuatan nomor. Oke, ini saya ini dulu ya. Saya screenshot dulu buat teman-teman kalau misalkan mau minta catatan ini ya, boleh ya. Ntar kalau nggak saya titip nada buat cocoretannya. Nah, oke. Jadi selanjutnya adalah pembuatan nomor gitu. Jadi gini, ada dua cara cepat teman-teman. Ya, dua cara cepat, dua cara cepat untuk kita untuk buat nomor
berurutan. Oke. Cara yang pertama itu teman-teman ya, itu pakai fitur autofill. Autofill. Ya, cocoknya ini kalau misalkan 1 sampai 30. Oke. Cara yang kedua itu pakainya adalah fitur fill. Fitur fill. Oke, ini stepnya, ntar saya buat stepnya apa aja. Nah, oke. Jadi kita pakai fitur autofill dulu. Apa sih autofill itu? Jadi gini teman-teman. Ini cocoknya kalau 1 sampai 30. Ya, saya ke screen lagi. Contoh gini. Kalau pakai fitur dari autofill, ya, pakai fitur dari autofill, saya kasih kata kuncinya langsung aja ya. Kalau pakai fitur dari autofill, kata kuncinya cuma satu nih. Ya, buat dulu. Ini nggak mesti 1 sampai 30 ya. Ini konteksnya adalah ya 30 angka lah, 30 angka. Ya, 1 sampai 30, 1 sampai 30 tuh maksudnya nggak mesti 1 sampai 30 ya, 30 angka. Ini buat dulu, buat atau input deh. Input 3 titik atau angka awal. Oke, contoh gini. Buat 3 titik atau angka awal gini. Contohnya gini. Saya mau buat 1 sampai 10. Berarti berapa nomor yang saya input kira-kira? 1 sampai 10. Kira-kira berapa angka yang saya input? Kan buat 3 titik awal. 3 titik awal 1 sampai 10 itu berapa sih teman-teman? Boleh tahu nggak kira-kira? Berapa? Yap, 1 sampai 3. Jadi kita buat dulu 1, 2, 3. Oke, gitu ya. Jadi kita buat dulu 1 sampai 3, teman-teman. Nah, habis 1 sampai 3 kita buat, ya. Selanjutnya gini, lihat ya. 1 sampai 3 ini di blok. 1 sampai 3 ini di blok. Nah, kalau teman-teman di modul, ya, kayaknya bahasanya selection deh, bukan di blok ya. Selection. Kalau teman-teman cari modul atau teman-teman cari di internet, bahasanya selection gitu ya. Tapi kita di sini blok ya, bilangnya. Saya blok atau saya selection 1 sampai 3 ini. Nah, ini yang pojok kanan kecil ini nih, pojok kanan kecil ini, lihat ya. Pojok kanan kecil ini yang kotak kubus kecil ini nih, lihat nih ya, yang saya puter-puterin. Ini tuh autofill. Ini tinggal klik kiri, seret ke bawah. Oke, sampai sini dulu bisa nggak kira-kira? Ini cara cepat untuk berurutan. Ini baiknya digunakan kalau 30 angka berurutan. Nggak mesti berurutan banget sih. Misalkan stepnya 2 2 2 boleh. Misalkan 1 3 5 7 ada 30 angka. Pokoknya 30 angka ya. Bisa ya? Ulangi Kak, nggak kelihatan. Oke, saya ulangin buat Kak Fajar. Nih, Kak Fajar boleh dilihat kotak kubus kecil ini diseret kayak gini. Oke, clear nggak sampai sini? Kira-kira Kak Fajar. Aman? Atau kecepatan? Dari teman-teman yang lain selain Kak Fajar? Kak Keisha udah oke. Kak ini udah Kak dia. Aman. Kak, kenapa nggak 1 2 aja baru? Sebenarnya 1 2 nggak masalah. Tapi beberapa Excel itu mintanya 3. Jadi saya biar aman 3 gitu. Buat Fahza. Ya, sebenarnya nggak masalah. Cuman karena beberapa Excel mintanya 3, jadi 3 gitu. Kayak di WPS atau teman-teman pakai MS365, biasanya 3 baru bisa diseret. Oke, pas ya? Baik, aman. Nah, oke. Cara yang kedua, ya. Cara yang kedua ini pakai fill. Oke, pakai fill ini teman-teman ya. Pakai fill. Contoh. Pakai fill ini bisa buat tanggal ya. Bisa buat tanggal, tapi tanggal saya contohin nanti di pertemuan selanjutnya. Oke. Fitur fill, ya. Kata kuncinya cuma satu. Buat titik start. Oke, aman nggak kira-kira? Buat titik start. Nah, 1 sampai 1000 ke bawah. Saya tanya deh, titik startnya berapa? 1 sampai 1000 ke bawah. Titik startnya berapa? 1 sampai 1000 ke bawah, kira-kira titik startnya berapa, teman-teman? Ini saya geser dulu ya. Berapa? Kira-kira? Ya, betul ya. Jawabannya adalah
Satu. Nah, angka satu di input dulu. Angka satu di input dulu. Di input dulu, klik enter. Di input dulu, klik enter. Input, klik enter. Nanti diklik lagi angka satu. Ya. Nah, ini saya pakai MS365. Ini semuanya bisa sebenarnya. 2007, 10 bisa. Kayak WPS juga bisa deh. Nah, spreadsheet paling yang saya agak lupa gimana caranya. Nah, oke. Jadi gini teman-teman. Ini klik yang di sini ya. Klik fill. Oke. Klik fill. Ini fill ya. Di home series. Oke, kecepatan nggak kira-kira? Jadi kalau saya tulisin ini kurang lebih gini. Jadi stepnya yang pertama tap home, klik fill. Oke, pilih series, pilih series. Udah, cukup itu doang. Tap home, klik fill, pilih series. Jadi tap home itu yang ini ya. Tap home itu ya, yang ini ya, yang di atas ini ya. Ini home, insert, draw. Nah itu tap home. Oke, sampai sini dulu kecepatan nggak kira-kira? Buat saya. Kalau saya kecepatan boleh nih, teman-teman yang lain. Kecepatan nggak kira-kira di sayanya? Aman, masih aman. Benar ya? Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada beberapa kecepatan. Oke, Katiara klik fill series. Jadi fill-nya ini, nanti pilihnya series. Udah belum kira-kira? Ini coba saya tungguin. Oke, ini coba saya tungguin kira-kira. Oke, angkanya jadi ke samping. Jangan diklik OK dulu. Saya nggak minta diklik OK dulu. Klik fill, jadi gini, bener-bener aja diklik satu aja. Ya, klik fill series. Udah. Ada lagi nggak kira-kira? Maksudnya ada lagi nggak yang ketinggalan? Kira-kira aman? Kira-kira oke. Aman, 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 aman. Betul ya? Nah, aman ya. Nah, selanjutnya nih, saya bilang jangan diklik oke dulu, santai aja. Ya, pelan-pelan aja. Jadi gini teman-teman. Ya, saya bakal lebihin waktunya kok, tenang aja. Nah, em, kita ke pen dulu ya. Ini pen saya agak ini nih, agak-agak. Sorry ya. Kita ke pen dulu. Oke deh. Nah, oke, di sini teman-teman, ya, di sini ada rows, ada kolom, ada linear, growth, dan depth fill. Oke, nah, apa aja sih kira-kira yang ini? Ya, ini bakal di-share ya. Nih teman-teman, ini ada row. Rows itu artinya baris teman-teman, baris. Oke, saya mau tanya dulu deh. 1 sampai 1000, stop value-nya berapa? Stop value-nya berapa kira-kira teman-teman? Stop value-nya berapa? Step itu kan langkah, langkah satu. Nah, betul. Stop value-nya 1000. Kalau teman-teman pilihnya raw, dia bakal kayak gini. Terus sampai 1000. Oke, paham? Jadi dia baris menyamping, teman-teman. Paham ya? Itu raws. Oke, clear ya, teman-teman yang lain. Kecepatan nggak kira-kira? Jadi raws itu baris. Baris berarti menyamping. Ya, baris itu yang tidur, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pilih raws ya, ya pilih raws dia bakal ke samping nih isinya. Ya, seriesnya bakal nyamping isinya. Series itu ngisi seriesnya. Oke, selain Kavaza gimana? Clear nggak kira-kira? Sebelum saya ke bagian rows, ke bagian kolom, sorry. Pas ya? Clear ya? Oke. Kalau kolom, dia jelas dia kolom. Nah, kalau kolom dia ke bawah kayak gini. Oke. Itu yang pertama. Itu cara ngisinya dulu. Cara ngisinya dulu. Oke. Sekarang teman-teman abaikan dulu growth. Ya, ini dia tuh tanggal. Ya, ini autofill. Abaikan dulu aja. Ya, linear itu artinya apa sih? Barangkali ada yang tanya di sini gitu. Tapi abaikan dulu apa itu growth. Dia eksponensial, tapi abaikan dulu itu masih jauh, masih panjang perjalanan kita. Jarang kita pakai gituan karena growth itu biasanya buat kalau misalkan kita kerja sebagai biologis dan sebagainya itu mungkin pakainya ini ya growth ya. Misalkan kita buat analisis bakteri itu pakainya growth. Nah, tapi saya mau jelasin linear. Linear itu artinya pertambahan tetap.
Ya, makanya dulu kalau kita belajar kalkulus, matematika, persamaan linier, umumnya gradiennya atau kemiringannya sama, karena pertambahannya tetap. Nah, intinya linier pertambahannya tetap. Ya, satu, 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 satu. Nah, pertambahannya tetap, gitu ya. Itu linier. Jadi, selalu pilih linier. Ya, selalu pilih linier buat angka berurutan. Ya, selalu pilih linier buat angka berurutan. Udah, kata kuncinya itu aja. Ya, nggak usah pusingin dulu growth dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah date. Date itu tanggal ya. Kalau teman-teman isi tanggal, baru pakainya date. Nanti tanggal kita mainin di tanggal di minggu kedua atau minggu ketiga gitu ya. Nah, oke. Sampai sini, kalau saya mau 1 sampai 1.000 ke bawah, saya pilihnya rows atau column kira-kira. Saya pilihnya rows atau column kira-kira. Ya, betul. Pilihnya adalah column. Oke. Nah, oke. Back lagi ke sini. Berarti saya pilihnya column. Ini 1 sampai 1.000. Oke. Diklik oke, hasilnya begini. Oke. Ada yang mau tanyain dulu? Kecepatan nggak? Ini dua cara ngisi nomor. Dua cara ngisi nomor kira-kira. Kecepatan atau ada yang mau tanyain dulu? Kira-kira. Fill itu di home. Di sini ya. Oke. Fill tadi yang ini. Sorry. Series. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu? Kira-kira awalnya gimana tadi? Kalau 1 sampai 1.000 pakai fill. Berarti. Betul. Baiknya pakai fill. Faiza. Katon awalnya gimana di? Kayak rata-rata semuanya pakai cara dua ya. Oke, betul, rata-rata pakai dua cara itu. Yang fill tadi mana? Fill tuh di sini ya, teman-teman, di tab home ya. Ini saya udah bikin catatannya. Ini kalau mau di screenshot boleh deh. Saya screenshot dulu deh. Oke, gitu ya. Nah, oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain dulu nggak dia teman-teman yang lain? Aman ya? Bisa back ke soalnya kira-kira? Betul, betul. Diklik, diklik inputan startnya. Diklik titik startnya baru ke fill. Kata kuncinya ada titik startnya. Jadi jangan sampai kosong gini di sisa sampai 1.000 nggak bisa. Asal ada titik startnya dulu gitu. Startnya boleh dari minus nol, boleh bebas berapapun. Oke, gimana teman-teman yang lain? Aman? Ada yang mau ditanya dulu nggak kira-kira dari teman-teman yang lain? Aman ya? Baik, kita lanjut ke sheet 1. Sorry ya, saya lanjut dulu. Oke, lanjut ya. Oke, nah sekarang ada NPM. Gini teman-teman, saya minta teman-teman 2 menit, 2 menit ngisi data ngasal di bagian NPM, nama mahasiswa, tempat lahir, tanggal lahir dan alamat. Jadi berapa kolom nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, lima kolom kecuali nomor telepon. Ya, selama 3 menit sampai 20.27 diisi dulu. Isinya ngasal. Saya nggak minta teman-teman ngisinya percis kayak gini. Diisinya ngasal nih. Cara cepat ngisi ngasal gini ya. Ya, ini buat yang penting di nomor satu sebenarnya cuma satu. Teman-teman udah bisa buat table. Udah kata kuncinya cuma itu doang. Ya, misalkan nih saya isi ya. Bebas ya, ini saya tunggu sampai 20.27. Diisi ngasal aja nih. Kayak saya kan isinya ngasal banget nih. Tuh, ya, tuh. Bahkan sama isinya. Terus juga ini saya isinya Bandar Lampung semua deh. Bandar Lampung semua. Terus ini juga tanggal lahirnya misalkan 5 Februari 1996. Kalau ada yang sama, sorry ya, tempat lahirnya. Oke. Alamatnya Jalan Buntu semua. Oke, saya minta teman-teman isi dulu sampai 20.27 ngasal aja sampai alamat. Nanti saya bakal kasih tahu cara rapihinnya, cara ngubah formatnya betul. Ya, tapi nggak ngasal banget A B C WKWKWK gitu enggak ya. Tapi ngasalnya at least enak lah dilihatnya. Kayak Bandar Lampung 5 Februari gitu. Terus saya kasih tahu cara ubah format datanya, cara rapihinnya. Tapi rapihinnya pakai manual gitu. Kayak boleh teman-teman di. Oke, saya tunggu sampai 20.27 boleh. Kalau mau teman-teman diisi dan sebagainya.
Oke, pas ya. Oke, cara hapusnya ntar ya. Cara hapusnya ntar ya. Kak Bagas, kita di konteks dulu aja. Teman-teman yang lain udah belum ngisi ngasal ya? Buat NPM, mahasiswa, tempat lahir, tanggal lahir, alamat. Udah pada ini belum? Udah pada ngisi belum? Belum. Oke, saya tunggu ya. Sampai 2037. Oke, udah pada ngisi teman-teman? Sudah Kak? Oke, yang lain gimana? Mayoritas udah atau belum? Udah. Oke. Kayak aturan 3 menit cukup ya buat ngasalnya. Oke, baik. Oke, kalau sudah, saya langsung lanjut lagi. Nah, selanjutnya di input nomor telepon. Oke, di input nomor telepon biasanya nggak bisa dimulai dari angka 0 atau 0. Ya, ya. Gini teman-teman, Eh, defaultnya nggak bisa Excel, depannya angka 0 gitu. Dan beberapa bahasa pemrograman juga nggak bisa, karena 0 itu dibaca false atau 0 gitu ya. Pokoknya intinya dia 0 nggak bisa dulu. Nah, contoh gini, contoh. Saya mau ngisi nomornya misalkan 0813. Contoh ya. Nah, nolnya ini nggak bakal ke input, teman-teman. Nolnya nggak bakal ke input gitu. Nah, karena dia nul gitu ya, nihil. Nah, gimana nih caranya biar angka nolnya bisa diinput? Gimana caranya biar angka nolnya terbaca? Nah, caranya biasanya ada dua cara. Oke, ada dua cara. Saya bakal praktekin dua-duanya pelan-pelan. Oke, tapi satu-satu dulu. Oke, yang pertama pakai petik satu. Jadi sebelum diinput pakai petik satu. Ya, kalau bingung petik satu di mana, kalau di laptop itu biasanya di samping enter gitu. Petik satu baru 0878 123. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini buat pakai angka 0. Oke. Nanti ya kan diisi asal ya udah di-share aja autofill gitu ya. Nah, tapi sampai sini aman nggak buat isi yang angka 0 ini pakai petik satu dulu? Ini nggak masalah kok, tanda error gini nggak begitu mempengaruhi apa-apa gitu. Aman ya? Itu cara yang pertama. Oke, cara yang kedua, teman-teman bebas pakai cara manapun, tapi saya mau kasih referensi lain. Barangkali cara ini yang teman-teman lebih nyaman dilakuin. Karena kalau misalkan pakai petik satu, teman-teman berarti harus petik satu dulu nol, petik satu dulu nol. Nah, gitu. Cara yang kedua, ya, biasanya kalau input banyak banget, ya, inputnya banyak banget nih, gitu ya. Ya, saya biasanya pakai cara yang kedua ini. Nah, cara yang kedua tuh kayak gini, ya. Tapi ini subjektif ya. Nah, saya lebih nyaman pakai cara ini adalah misalkan satu kolom saya blok, jadi saya klik huruf G, ya klik aja judul kolomnya, ya huruf G ini, ya saya ubah tipe datanya. Oke, saya ubah tipe datanya. Oke, gimana cara ngubah tipe datanya tuh Mas? Gitu. Nah, caranya gini teman-teman. Klik yang pojok di sini, number format, nanti klik bagian teks, ya tipe datanya diganti jadi tipe data teks. Oke, saya ulangin lagi. Ya, 3 kali bakal saya ulangin. Ini yang kedua. Nah, ini klik yang di sini, nanti pilihnya teks. Oke, lihat ya. Yang di serong ini nih, ini diklik kiri, nanti klik teks. Oke, aman nggak sampai sini? Nanti klik OK. Oke, jadi ubah tipe datanya satu kolom jadi tipe data teks. Oke, kira-kira ada yang ketinggalan nggak kira-kira? Aman ya, clear ya. Baik. Oke, selanjutnya teman-teman klik 0878. Nih, bisa nih. Tuh, dia langsung bisa. Kalau teman-teman isi 0, dia langsung bisa. Dan otomatis langsung ada petiknya di awal. Oke, sampai sini dulu aman ya. Baik. Oke, selanjutnya nih cara rapinya. Biasanya sih pakai CTL HIO. Ya, nah CTL HIO. Nah, sebenarnya nggak mesti pakai itu teman-teman. Sebenarnya saya biasanya lebih cenderung rapihkannya lebih rapikan manual aja. Kayak gini sih sebenarnya. Gitu ya. Kayak dirapikan manual. Nih. Nah, oke. Nah, selanjutnya cara buat tabelnya dulu deh. Nah, sebenarnya ini udah bisa buat table. Ya, ini tinggal dikasih border. Nah, caranya gimana? Gini, lihat ya. Saya mau rapikan, ini tinggal di blok dari A1, di blok ke sampai G11, di blok. Ya, boleh pakai touchpad, boleh pakai shift dan arah. Kalau masih bingung caranya pakai shift dan arah, oke. Saya mau coba contohin kalau pakai shift dan arah. Saran saya kalau biasa pakai komputer atau pakai laptop ya di kantor dimanapun, saran saya biasakan pakai ini kalau buat ngeblok. Ini jauh lebih cepat. Gini ya, caranya gini.
Lihat yang warna hijaunya, ya. Yang warna hijau tuh yang saya klik. Shift, shift, arah, shift arah. Nih, shift arah gini. Jadi shiftnya ditekan terus nih, pakai arah. Biasakan pakai itu. Dan dimulai dari titik paling ujung. Nih, contoh ya, shift arah. Nih, saya pakai arah gini, shift dan arah. Tuh, gitu. Nah, kalau teman-teman udah terbiasa pakai itu, jauh lebih cepat, gitu ya. Nanti boleh dicoba lagi ya di rumah habis Zoom. Nah, ini klik sini, teman-teman. Ini namanya border. Border itu buat membentuk atau membuat suatu garis, gitu. Nah, sini ada border. Ya, bordernya pilih yang all borders kalau mau buat table, gitu ya. Ini pilihnya all borders. Di sini ada preview. Preview itu kalau kita pilihnya apa? Nah, kalau kita pilih all borders semuanya nih ke blok. Kalau kita pilihnya yang kanan, cuman bagian kanan doang nih ujung. Bagian kiri cuman bagian ujung kiri, top paling atas doang, bottom paling bawah. Jadi disesuaikan dengan garisnya mau kayak gimana. Kak, saya garisnya custom. Misalkan buat garis table di penelitian. Teman-teman yang pernah kerjakan skripsi, kerjakan jurnal dan sebagainya pasti paham gitu ya. Nah, uh, table-nya ini custom. Pilih yang draw border aja gitu. Tapi kalau buat table langsung pilih yang all borders gitu ya. Oke. Shift dan arah buat Kak Salma. Oke, buat teman-teman yang lain ada yang kendala kira-kira Kak Winnie shift dan arah. Shift dan arah gini ya. Lihat yang warna hijaunya. Shift, shift arah. Shift arah nih. Shiftnya ditekan terus kurang lebih. Dan itu dimulai dari paling ujung. Saya ulangi lagi, dimulai dari paling ujung atas atau ujung paling bawah bebas. Tapi masih paling ujung gitu. Oke, ada pertanyaan dulu? Pas ya. Biasanya kalau dirapihin tuh rata tengah, rata tengah. Oke, segini dulu deh kira-kira. Oke. Buat angka nol, Mbak Retno. Biar angka nolnya muncul. Ya, nih, angka nolnya muncul. Nah, oke. Nih, contoh. Buat ngerapihin baris yang sebenarnya nggak muat. Oke, buat rapihin baris yang sebenarnya nggak muat, teman-teman. Ya, buat rapihin baris yang sebenarnya nggak muat, kayak gini tempat lahir Bandar Lampung yang nggak muat, ini bisa pakai wrap text. Saya ulang lagi. Buat rapihin baris yang nggak muat, bisa pakai wrap text atau string to fit gitu ya. Jadi kalau misalkan barisnya nggak muat dalam suatu inputan, oke ini saya kasih ini biar teman-teman bisa ada catatannya. Jadi kalau misalkan buat rapihkan baris, ya rapihkan baris dalam suatu inputan, itu teman-teman pakainya adalah wrap text. Wrap text. Nah, rapihkan baris dalam suatu inputan, teman-teman pakainya wrap text gitu. Nah, eh bisa juga satu wrap text. Yang kedua adalah string to fit. Oke, saya mau contohin yang wrap text dulu. Nah, yang wrap text itu gini, teman-teman. Ya, yang wrap text itu gini, teman-teman. Ini teman-teman di apa ya? Di bagian screen. Ya, ini nanti teman-teman pilih yang bagian D. Ya, pilih bagian D. Misalkan satu kolom mau di wrap text. Ya, sorry ya. Jadi wrap text gini ya tulisannya. Jadi wrap text sama string to fit, gitu ya. Oke. Jadi saya mau rapihkan, saya ulangi gini, saya mau rapihkan kolom D yang inputannya nggak muat. Saya mau rapihkan kolom D yang datanya nggak muat. Sebenarnya kan bisa di apa ya? Bisa dipanjangin, cuman ada cara lain. Ya, pertama wrap text. Wrap text itu di sini teman-teman. Lihat ya, wrap text itu di sini. Ini cara yang pertama. Oke nggak kira-kira sampai sini? Ada yang mau ditanyain nggak? Jadi di blok aja satu kolom, dikasih wrap text. Ini cara yang pertama. Teman-teman yang lain gimana? Kecepatan nggak kira-kira saya? Ini konteksnya kalau nggak muat ya, kayak Bandar Lampung kan kepanjangan, gitu. Pas ya? Nah, kalau misalkan wrap text itu, teman-teman, ya, wrap text itu, nanti boleh di ini ya, nanti boleh ditonton lagi Zoom-nya. Jadi gini, teman-teman. Wrap text itu, lihat ya, saya blok satu kolom D, wrap text itu di sini. Yang A, B ini. Kalau yang nggak tahu arah nanti ya, yang shift dan arah nanti boleh dinonton Zoom aja ya. Ya, tadi udah ada prakteknya juga kok di keyboardnya kayak gimana. Nah, ini pilih ini ya, pilih wrap text ini ya.
Oke, aman nggak kira-kira buat perwaptekskan ini? Atau ada yang mau ditanyain lagi buat rapteks ini? Enggak, rapteks itu dia bakalan ke bawah biasanya. Ya, dia sesuaikan jadi hurufnya tuh bakal ke bawah menyesuaikannya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bisa pakai cara yang kedua. Nah, cara yang kedua, saya langsung ke cara kedua ya. Nanti teman-teman boleh lihat recordingnya dulu, gitu ya. Nah, cara yang kedua, teman-teman, ya, Kak jangan hilang. Hilang gimana? Suara saya hilang nggak kira-kira di teman-teman? Enggak ya, aman ya. Oke, soal di sini tulisannya connection unstable gitu ya. Nah, saya izin off cam dulu. Ya, di sini teman-teman ya, pilih di sini alignment. Cara yang kedua ya, alignment. Nanti string to fit. Alignment, string to fit, klik OK. Hasilnya gini. Jadi nanti bantal lambungnya bakal mengecil. Oke, pas ya. Jadi alignment dicentang string to fit. Oke, nanti hasilnya gini. Ini cara rapiin yang kedua. Ya, saya lebih prefer pakainya biasanya pakainya adalah string to fit teman-teman, karena dia ngubah ukuran sel. Ya, dia ngubah ukuran tulisan doang. Nah, kurang lebih kayak gini. Ada yang mau ditanyain terlebih dahulu nggak kira-kira? Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau tanyain. Ya teman-teman boleh banget kalau mau ada yang ditanyain dulu gitu dari teman-teman gitu. Feel free buat tanyain. Yang udah lampau boleh tonton Zoom ya. Nggak masalah gitu. Ini kalau nggak ada alignment berarti bisa pakai CTRL plus satu deh. Ya, CTRL plus satu. Oke, kalau gini, kenapa nggak bisa centang? Jadi rough text-nya dihilangin dulu buat teman-teman. Kalau teman-teman udah pernah rough text, contoh ya. Misalkan teman-teman udah pernah rough text nih, ya. Nih, ini nggak bisa string to fit teman-teman biasanya tuh, nggak bisa string to fit. Jadi dihilangin dulu centangnya, baru ke string to fit. Tuh, kurang lebih gitu. Jadi kalau dari rough text nggak bisa di string to fit gitu. Betul. Kalau lebar kolom digesernya manual. Oke, ada lagi teman-teman? Kira-kira yang mau ditanyakan? Udah clear ya? Yang nggak bisa centang itu dihilangin dulu centangnya. Centangnya dihilangin dulu. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum saya mau ke ubah tipe data. Recordingnya ada di grup ya. Nanti bakal dibuka pagi. Aman ya? Lanjut. Nah, cara ngubah tipe data sama. Cara ngubah tipe data atau konteksnya adalah format atau bentukannya. Jadi dia cuma ngubah bentuknya. Namanya juga form, bentuk. Dia nggak ngubah isi data. Dia nggak ngubah isi ya. Dia ngubah formnya aja. Nah, formnya atau bentuknya, caranya gini teman-teman. Klik bagian number, klik bagian number ini, ya. Nanti pilih bagiannya date, ya. Saya ulangin lagi nih. Klik bagian number yang ini. Ya, sorry. Sorry. Ini aturan bukan sum, sorry. Ini aturan tanggal lah ya. Tanggal ya. Nah, pencet. Nah, jadi teman-teman pilih number ini, ya. Pilih number ini. Nih, number yang di bawah sini, gitu ya. Pilih nanti bagiannya date atau tanggal, ya. Date atau tanggal. Klik OK. Ini sorry, bukan klik OK dulu. Diklik dulu mana yang mau jadi formatnya. Contoh gini, location-nya saya atur jadi Indonesia dulu deh. Indonesian, misalkan saya maunya kayak gini formatnya. Ya udah oke. Nah, kurang lebih gitu. Jadi number, ini diatur date-nya, diatur lokasinya jadi Indonesian gitu. Oke, sampai sini ada yang pertanyaan nggak kira-kira? Mungkin ya teman-teman ada yang mau tanyain, Kak, saya nggak bisa ininya gitu. Kalau di fitur yang nggak ada, saya nggak tahu ya. Tapi semua Excel tuh ada aturan. Semua Excel seharusnya itu ada ya. Seharusnya ya.
Ya, di bloknya satu kolom. Oke, saya ulangin lagi nih. Saya ulangin sekali lagi dari Kak Selvani, berarti nggak di ini ya. Eh Jangan dipraktekin pas saya praktekin. Jadi ditonton dulu, nanti praktekinnya setelah saya praktek, gitu ya. Karena ada jedanya nanti. Nah, di blok satu kolom, ya, di blok satu kolom, ya, saya blok langsung kolom E. Nanti klik number, number ada di bagian sini, gitu ya. Ya, diklik sini, nanti di bagian sini pilih date. Ini locationnya, ini lokasi sebenarnya. Ya, lokasi berarti kan lokasi kita di mana gitu. Saya mau menyesuaikan formatnya dengan Indonesia. Ya, tergantung kalau teman-teman kerjanya di Inggris atau misalkan formatnya di bidang English ya English gitu ya. Disesuaikan dengan permintaan dari kantor, dari klien, dari perusahaan teman-teman gitu ya. Nah, saya Indonesia, pilihnya saya mau tanggalnya yang kayak gini. Sebenarnya bebas, Kak, tapi di saya dibuatnya di kantor saya yang kayak gini ya udah sesuaikan dengan kantornya, sesuaikan dengan uh, kampusnya gitu. Kalau kampusnya kayak gini, formatnya kayak gini gitu. Jadi sesuaikan ya. Nah, saya misalnya kayak gini, klik OK. Nah, intinya seperti itu. Jadi itu sebenarnya buat tanggalannya. Oke, ada lagi nggak kira-kira yang mau ditanyakan sebelum kita ke bagian free spend? Di free spend ini saya minta teman-teman nggak ikut praktek, jadi nanti teman-teman ditonton aja Zoom-nya. Karena di free spend agak cukup lama. Ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut ya, saya lanjut dulu ya, Kain. Oke. Nah, ini free spend. Janji ya, janji biar nggak dipraktekin dulu. Praktekinnya habis Zoom ya, biar teman-teman bisa nonton recording Zoom yang lain juga nantinya. Gitu. Nah, dipraktekin habis Zoom gitu. Ya, recordingnya biasanya 2 jam, 3 jam setelah Zoom gitu ya. Nunggu recordingnya ke-upload ke cloud. Nah, caranya gini. Ini jangan dipraktekin ya, ditonton, benar-benar ditonton ya. Ini saya udah off cam biar nggak patah-patah. Ini saya copy paste dulu. Jangan dipraktekin ya. Saya minta jangan dipraktekin dulu di sini. Praktekin di recording aja nanti. Nah, ini buat headernya saya ini dulu. Oke, oke. Ini dipraktekin ya, nanti di Zoom. Jadi saya mau di atasnya ada daftar pengajar. Di atasnya ada daftar pengajar, ada judul kolomnya. Caranya gimana? Caranya gini, lihat ya. Diklik angka satunya, saya pengen input judulnya. Saya ingin input judulnya di kolom satu. Teks klik angka satunya, kolom satunya, klik kanan, klik insert. Gitu ya. Klik kanan, klik insert. Nanti ditonton di Zoom-nya. Nah, selanjutnya, ini kan saya pengen ini ada, saya mau tanya dulu deh, biar nggak kehilangan fokus. Ini ada berapa sel? Berapa sel? 7. Nah, 7 sel ini, lihat deh, ini kan cuman, kan ini satu sel doang ya. 7 sel ini di blok, nanti pilih merge and center. Oke ya. Tiap Excel beda-beda lambangnya, tapi pasti tulisannya merge and center di sini ya. Di bawah wrap text pasti wrap text and center. Pilih merge and center, baru di sini isi daftar pengajar. Oke, gitu ya. Nanti dilihat lagi di Zoom-nya. Oke, selanjutnya teman-teman. Oke, saya mau hapus dulu yang ini. Kita praktekin namanya free spend. Ini, sorry, jangan praktekin ya. Saya praktekin free spend. Nanti teman-teman di apa ya? Dicobain di after Zoom, gitu. Nah, lihat. Biasanya free spend itu dilakukan ketika kita mau ngisi data. Ini sorry, datanya memang dikit banget. Ya, datanya dikit banget buat latihan-latihan. Ya, tapi nanti ketika ada minggu kedua, minggu ketiga, teman-teman bakal handle data yang pernah saya kerjain. Gitu ya. Umumnya 1.000 data dan sebagainya. Gitu, 1.000 data, 500 data. Tapi itu masih dikit banget sebenarnya. Nah, gini teman-teman. Em, Misal, saya mau ngisi buat saya lihat kolomnya taruhlah ini banyak lah banyak saya nggak tahu ini tanggal lahir ataukah tanggal masuk sekolah apakah tanggal apa. Nah, saya mau lihat kolomnya. Hal yang saya lakuin apa? Saya mau lihat judul kolomnya atau headernya. Yang saya lakuin apa kira-kira?
Saya nggak tahu nih format isinya kayak gimana atau gini kolom apa kolom apa. Biar saya tahu kolomnya apa, gimana caranya biar saya lihat yang di atas. Simple banget padahal pertanyaannya. Apa kira-kira? Yang teman-teman lakukan sebagai saya apa? Scroll. Scroll dulu ke atas. Scroll dulu ya, ke atas scroll dulu. Nah, scroll-scroll gini capek, teman-teman. Capek. Bayangkan ini scroll. Nanti teman-teman udah isi sampai sini. Di bawahnya scroll lagi, scroll lagi. Ini capek. Nah, biar nggak scroll-scroll gitu, biar nggak scroll-scroll kayak tadi, ya, makanya dibutuhkan free span. Paham fungsinya dulu? Dibutuhkan free span. Nanti teman-teman bakal lihat free span itu kayak gimana. Paham ya? Jadi, kita harus tahu fitur ini buat nyesain masalah apa. Gitu dulu intinya. Rumus ini buat nyesain masalah apa. Itu dulu kata kuncinya. Gitu ya. Nah, oke. Saya pengen tiga baris paling atas. Oke, tiga baris paling atas ini yang saya kasih warna hijau. Dia ketika saya ke bawah, dia tetap ada di atas. Caranya gimana? Oke, tiga baris ini tetap ada. Caranya gimana? Oke, caranya adalah pas di bawahnya, tepat di bawahnya, pas di bawahnya, atau tepat di bawahnya, kita pilih bagian view, ya, kita pilih empatnya, kolomnya, kita pilih view, kita pilih view, nanti pilih free span, bagian free span. Oke, clear? Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Nih, nanti ketika kita scroll ke bawah kayak gini. Ini gue ikut praktek, nggak masalah. Yang penting teman-teman paham dulu fungsinya. Lihat, nah, kayak gini. Kak, gimana kalau mau membatalkan? Kalau mau membatalkan, klik freeze pen, klik unfreeze dulu. Nah, gitu. Nanti dicobain ya. Dicobain after Zoom ya. Gitu. Kalau pakai sekarang nanti bakal panjang. Tuh. Ya. Dan kalau cuma 10 baris, nggak bakal kerasa freeze pen. Gitu. Oke. Ulangi. Oke, saya ulang ya. Jadi misalkan tiga baris paling awal. Oke, sorry, 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 sorry. Tiga baris paling awal yang saya warnain hijau, gitu. Dia tetap ada. Dia tetap ada ketika saya scroll ke bawah. Dia tetap ada kalau dia scroll ke bawah. Ya, dia tetap ada. Berarti saya pas banget di bawahnya, pas banget di bawahnya, pas banget di bawahnya. Jadi gini, contoh deh. Saya pengen 4 baris yang freeze. 4 baris yang freeze. Berarti saya klik freeze-nya di baris keempat atau di baris kelima. Saya mau nanya dulu ke teman-teman. Misalkan 4 baris nih. Di baris keempat atau baris kelima yang saya freeze. 5. Saya pengen 5 baris yang nge-freeze, yang tetap di atas. Di baris kelima apa 6? 6, gitu ya. Nah, sekarang saya pengennya 4 baris. Berarti di baris kelima atau baris keempat yang saya klik buat saya freeze pen. Betul, baris kelima. Nah, klik baris kelima, view, ya, view. Nanti klik bagian sini freeze pen. Oke, sampai sini clear. Kira-kira tadi saya apresiasi buat teman-teman yang udah banyak yang paham. Kayak Kak Rina, Kak Ilham, teman-teman yang lain, Kak Mutiara, juga Kak Chandra, gitu. Clear ya? Oke, clear, Kak. Clear, clear. Oke, thank you. Nah, gitu ya. Nah, lanjut. Kita lanjut ke latihan satu nomor 3. Oke, ini last gitu ya. Em, di malam ini gitu. Nah, ini baru kenalan sama rumus, teman-teman. Ini baru kenalan sama rumus. Tapi sebelum itu, teman-teman udah saya kirim, sorry ya, baru yang gabung mungkin belum dapat filenya gitu di grup, nanti dikirim lagi gitu. Nah, kalau ada kendala langsung ke ini ya, langsung ke Nanda atau ke grup ya di tag. Nanti grupnya dibuka malaman sehabis eh, udah ada ininya. Oke, teman-teman saya minta buka pembahasan. Oke, kalau misalkan belum dapat pembahasannya, oke, hilang nggak? Saya udah kirim lagi di kolom chat. Aman ya? Oke, kok banyak yang bilang suara saya hilang? Takutnya hilang beneran. Saya udah off cam kok. Share screen-nya hilang. Oke, share screen ya. Oke, share screen emang ini ya. Saya masih masih pause ya. Oke, buka dulu pembahasannya. Saya udah kirim di kolom chat, di grup juga udah ada. Oke, buka dulu pembahasannya. Oke, udah pada buka belum? Kalau udah pada buka, boleh reaction-nya atau boleh di chat. Oke, saya tunggu buat teman-teman. Jadi jangan sampai ada teman-teman kita atau satu Zoom ini ada yang ketinggalan. At least mayoritas deh, mayoritas udah pada ini, gitu ya. Ya, udah pada buka dulu, pembahasan dulu. Pembahasan dibuka yang nomor 3, ya, dibuka yang sheet nomor 3. Jadi saya bakal nungguin mayoritas udah pada. Oke, udah, udah.
Udah, Man. Ada yang belum? Ada yang belum nggak kira-kira? Udah, Bang. Udah. Oke, baik. Nah, lihat ya. Oke, lihat baik-baik. B2, tahu ya, B2. Ya, B2 sampai ke bagian D11 di blok. Oke, B2 sampai D11 di blok. Ya, yang di kolom chat Karin. Ya, atau di grup ada pembahasan. Ya, B2 sampai D11 di blok. Udah? Udah pada di blok belum? Atau di selection? Udah ya? Di copy. Copy pakai Ctrl plus C atau klik kanan copy. Udah di copy dulu yang di D2. Ya, B2 sampai D11. Jadi B2 sampai D11. Saya udah mulai biasakan pakai koordinat kayak gini. Nanti biar teman-teman enak. B2 sampai D11 di blok dulu, di copy. Udah belum kira-kira? Boleh konfirmasinya kalau udah. Boleh pakai emoticon atau reaction juga boleh kira-kira. Ya, udah Bang, udah. Ya, udah. Ada yang belum? Udah ya. Kalau yang belum dapat akses center ya, saya skip dulu, sorry. Karena udah mau jam 9 gitu ya. Jadi di copy paste ke yang ini. Nih, di copy paste ke yang ini. Ya, di copy paste dari B2 lagi. Udah belum kayak gini? Jadi dari B2 ke D11 di copy paste ke file latihan ini. Jadi gampangnya kita copy paste dari pembahasannya, tapi kita bukan copy paste jawabannya. Kita cuma copy paste ininya doang nih. Jadi biar teman-teman nggak usah nginput lagi. Gampangnya. Ya, jadi kita cuma copy paste ini doang nih. Biar teman-teman nggak usah nginput lagi. Biar cepat gitu. Maksud saya. Udah belum kira-kira? Yang udah boleh. Oke, jadi kalau saya ulangi lagi, jadi B2, oke, B2 sampai D11, sorry, kemut. Ya, B2 sampai D11. Jadi di blok, ya di blok kayak gini, di paste-nya ke sini ya. Dimulai dari sini ya paste-nya, dari B2 juga. Bentar, Kak. Oke. Kak Ratu Maulida boleh. Oke. Udah B2 sampai D11. Oke, sambil nungguin yang belum, saya kasih tahu dulu banyak kesalahannya di mana. Sambil nunggu yang belum. Ya, pastinya di B2. Oke, jadi gini, Kak Rina, saya ulangin sekali aja. Lihat ya. Nanti boleh ditonton Zoom-nya ya. Nih, Ctrl C, copy, copy, nanti pastanya di sini, dari B2 langsung. Gitu ya. Oke, saya mau kasih contoh, sambil nunggu yang belum. Intinya copy paste aja dari pembahasan ke sini, gitu. Tapi jangan semuanya ya di copy paste. Ya, cukup yang di sini aja nih. Cukup yang saya warna hijau. Ya, B2 dan D11 saja. Nah, caranya teman-teman, ya, cara buat kita, oke, biasanya perlu diselect Mas Riki sampai di sebelasnya gitu ya. Pastenya yang nggak perlu, pastenya dari B2 aja. Ya, gini, sorry, saya mau langsung aja. Gini, salahnya biasanya di inputannya. Ini nggak usah dipraktekin ya. Nih, lihat ya, bisa saya input. Teman-teman, ini jangan dipraktekin dulu. Saya mau jelasin doang. Ini kalau dijumlahin aturan berapa? Kalau dijumlahin aturan berapa? Aturan keuntungan ini kalau dijumlahin berapa? Boleh kasih jawaban? 600.000. Harusnya 600. Harusnya 600. Tapi yang terjadi gini, nol. Yang terjadi nol. Kenapa nol? Karena dia nggak kebaca sebagai data. 90% salahnya ya buat mereka yang kerjain soal ini itu bukan di cara rumusnya, tapi cara inputnya. Lihat baik-baik. Ya, saya bakal kasih tips dulu gini. Saya masih jelasin ya. Jangan ikut praktek. Nah, 2 dan A. Jadi secara default, teman-teman, saya ulangi lagi nih. Secara default, kalau dia angka, dia bakal di pojok kiri. Sorry. Kalau dia angka, dia bakal di pojok kanan. Kalau dia bukan angka, dia bakal di pojok kiri. Oke, gitu ya. Kalau dia defaultnya sebagai angka, dia di kanan. Angka tuh di kanan, teman-teman. Gitu ya. Yang baik-baik di kanan, gitu deh. Nah, selanjutnya, teman-teman.
Saya mau kasih lihat lagi. Kira-kira yang warna merah atau yang warna hijau yang dibaca sebagai angka? Kira-kira yang mana? Yang warna hijau atau yang warna merah sebagai angka? Merah atau hijau? Merah atau hijau? Yang jawab merah, kenapa? Yang jawab hijau, kenapa? Boleh di kolom chat. It's okay. Salah nggak masalah. Kan nggak saling kenal ini kita. Gitu ya. Maksudnya teman-teman sama dengan teman-teman yang lain kan nggak saling kenal di real life. Jadi it's okay lah salah gitu. Ya, tapi juga belajar. Kenapa kira-kira? Karena merah angkanya di kanan. Merah angkanya di kanan. Yap, hijau. Merah kanan. Oke. Yang hijau, oke. Jawabannya benar yang merah. Contoh nih, lihat ya. 2,5 enaknya kita kalikan dengan berapa untuk membuktikan kalau dia itu adalah angka. Mau kita kalikan dengan berapa? Kali itu pakai bintang ya. Kalikan dengan berapa? Enaknya. Kalikan dengan 2. Oke, kalikan dengan 2 aja ya. Jangan 10. 2 ya. 5. Tapi, kalau yang sebelah sini kita kalikan dengan 2, lihat ya. Hasilnya hashtag value. 16 itu bukan angka. Jadi, yang angka itu yang ini. Ya, oke. Jadi, kesimpulannya gini. Kesimpulannya, oke, dengerin kesimpulannya dulu ya. Ya, saya nggak minta praktek dulu. Kesimpulannya, di Excel saya, di Excel saya, koma itu pakainya koma. Karena di Excel di laptop saya yang satunya, itu pakainya titik, teman-teman. Jadi hati-hati ya. Jadi koma itu bisa koma, ya, ya. Tapi koma bisa juga pakai titik. Jadi sesuai Excel masing-masing. Paham sampai sini? Iya, itu yang ingin saya jelaskan dulu. Jadi teman-teman bisa tahu nih di Excel tersebut pakainya titik atau koma. KDA. Cara gampangnya dilihat dari posisi inputannya. Jadi nanti KDA, misalkan KDA nih di device baru atau di komputer kantor baru atau misalkan di laptop baru. Nanti cara ngeceknya gimana gampangnya ya pakai titik atau koma. Ya, nanti lihat oh kalau di sebelah kanan berarti angka. Gitu aja intinya. Ya. Jadi dia buat ngecek value datanya. Ya, ada yang pakai titik gitu. Kayak aman KDA ya disesuaikan dengan masing-masing. Itu makanya saya tulis di kolom chat, koma juga bisa pakai titik. Aman ya. Nah, lanjut lagi. Nah, untuk inputan kayak gini, teman-teman, ini dia nggak ditempatin di sebelah kanan. Ya, aturan tuh gini, lihat ya. Tuh. Nah, caranya gini, teman-teman. Oke, caranya gini, lihat ya. Nih, lihat. Cara nginput yang benar, ya. Lihat di sebelah kanan. Kalau dia di sebelah kanan, dia koma nih. Contoh ya. Tuh, dia di sebelah kanan nih, berarti di angka. Nah, 200.000. Ya, semoga saya punya banyak cabang keuntungannya kayak gini. Jauh lebih banyak gitu ya. Ya, semoga oke ini 80 terus juga nih 10 ya. Oke. Nah, ini langsung aja nih ya. Sorry ya. Nah, lihat teman-teman. Jadi gini, Kak, gimana cara input yang benar? Cara input yang benar, cara input yang benar. Oke. Cuman angkanya doang. Jadi teman-teman di sini ini nih yang tempat input namanya formula bar. Saya mau teman-teman mulai terbiasa menyebut ini sebagai formula bar. Ini formula bar. Ya. Formula bar ini, teman-teman, ya. Formula bar ini, teman-teman inputnya cuma angka dulu. Oke. Jadi cuma angka. Sampai sini clear nggak kira-kira? Dia cuma angka. Pas ya? Nah, cara ganti itu sebagai angka, sebagai RP ini. Cara buat RP-nya gini, lihat ya. Di blok semuanya yang pengen jadi RP, kayak di blok semuanya, saya ulangi lagi nih, di blok semuanya yang pengen jadi RP, nanti ke bagian sini, pilih akunting. Oke. Ya, sama kayak tadi ya. Pokoknya kalau gini, intinya kalau mau ngubah tipe data di sini deh gitu. Di number. Nah, nanti klik number. Sorry, klik akunting. Ya, di bagian number klik akunting. Nanti pilih jadi RP. Kalau nggak ada RP, IDR. Sama aja. Gitu, nggak masalah. Teman-teman misalkan IDR di laptopnya. Kirim filenya ke saya. Kalau kirim filenya ke saya atau ke Google Classroom, saya download.
saya tetap bukanya RP nanti, santai aja. IDR dan RP nggak masalah. Orang pasti tahu kok, teman-teman. Orang kantor pasti tahu, teman-teman. Atau orang kampus pasti tahu. Orang dosen teman-teman, guru teman-teman pasti tahu gitu. Arti IDR itu apa, gitu ya. Nah, oke, klik oke. Nanti hasil gini. Jadi kalau mau buat RP itu bukan dari inputannya. Emang ada Excel yang langsung otomatis keubah tipe datanya, tapi kebanyakan Excel tipe datanya itu nggak keubah. Jadi ngubahnya dari sini. Aman ya? Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Selain Kak Desi, Kak Dwi. Lanjut. Oke. Nah, lanjut ya. Oke, jadi saya langsung copy paste yang tadi ya. Oke, saya mau copy paste yang tadi dulu. Jadi cara nginputnya gitu ya. Nanti boleh dicoba ya. Pakai ini kosongan ya. Pakai Excel kosongan. Oke. Sekarang buat jumlah ya. Saya mau kasih rumus dulu deh beberapa. Ini sebenarnya nggak usah dihafal teman-teman. Kita juga teman-teman tahu kok. Tambah itu pakai sum. Rata-rata pakai average. Ini benar-benar bahasa Inggris ya. Sebenarnya ini bahasa Inggris teman-teman. Terus juga maksimum itu maksimum rumusnya max, minimum rumusnya min. Sum average max min. Oke, total keuntungan, total keuntungan. Kalau buat total keuntungan kita rumusnya pakai apa kira-kira? Sum average atau max atau min? Kalau buat total keuntungan. Oke, pakai sum. Oke. Pakai sum ya. Nah, cara pakai rumus. Saya ulangin lagi nih. Cara pakai rumus. Dilihat dulu ya. Dilihat dulu. Jangan ikut praktek dulu. Nah, nanti saya kasih kasih kesempatan buat praktek. Biasanya teman-teman, teman-teman tuh kalau pakai rumus tuh gini. Biasanya, umumnya kalau baru banget pakai Excel tuh kayak gini. Gitu ya. Nah, ini lama teman-teman. Mending gini. Lihat ya. S, U. Ya. S, U. Ya, ini enak. Sum cuma 3 huruf. Ya. Kalau rumusnya panjang. Average, concatenate, panjang. Nah, ini diklik bawah, jadi kita SU aja, nanti klik bawah, nanti klik tab, hasilnya begini. Jadi cara pakai cepat rumus itu klik tab, ya. Jadi contoh ya, contoh, sum, pilih sum, klik tab. Sorry, pilih sum, klik tab. Nih, ya, pakai tanda panah bawah. Tanda panah tuh yang masih di pojok kanan tuh ada tanda panah bawah, kiri atas gitu. Jadi dipilih bawah, nanti klik tab. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman yang lain deh? Ada yang mau ditanyain? Lanjut. Oke, lanjut teman-teman. Nah, lanjut. Nah, sekarang yang dijumlahkan yang mana, teman-teman? Yang dijumlahkan yang mana? B2 sampai D2. Oke. B2 sampai D2 ya. Ya, sebenarnya caranya bisa diblok kayak gini, ya. B2 sampai D2, tapi teman-teman bisa tulisnya gini. Lihat ya. Cara cepatnya nggak usah diklik. Nih, diketik aja kayak gini. Titik 2 itu artinya sampai. Jadi diketik gini ya, lihat ya. B2 sampai D2. Oke, paham ya? Aman ya kira-kira? Jadi kalau udah sampai itu pakai titik 2. Misalkan dari B2 sampai D11. Kalau B2 sampai D11 gini artinya. Gitu. Kalau B2 sampai D2 gini. Jadi titik 2 tuh artinya sampai. Jadi cara cepatnya diketik ya. Jadi kalau misalkan panjang banget nih. Ya daripada di blok-blok gini kan agak capek. Misalkan teman-teman maunya langsung diketik aja nih. Bisa nih. B2 sampai D2. Tuh gitu. Oke, sampai sini clear. Jadi biar teman-teman belajar juga tentang koordinatnya. Gitu ya. Biar tahu apa isi rumusnya. Kan kadang B2.2D2 tuh apa ya gitu. Oke, clear ya. Teman-teman yang lain gimana?
Lanjut. Nah, klik enter hasil sini. Terus saya kasih tahu cara cepatnya ya. Ini pakai autofill nih. Autofill yang pojok kotak kubus kayak gini. Oke. Oke, ada lagi kira-kira aman ya? Nah, sekarang buat rata-rata kita pakainya apa rumusnya? Boleh ini praktekin average-nya nanti ya. Cara praktekin nih sama dengan AV aja. Klik bawah, pilih average. Boleh diklik, ada yang Excel-nya diklik langsung kepake, ada juga pakai tab bebas gitu. Nah, dari mana nih koordinatnya? Sama ya. B2 sampai D2 karena kita rata-ratain keuntungan cabangnya. Nah, kalau hashtag gini karena nggak muat ya. Hashtag gini karena nggak muat. Jadi di slow aja tinggal dilebarin. Oke, sampai sini ada yang mau ini nggak? Sebelum saya pakai cara cepat buat yang kiri kanan ini dulu. Tapi saya mau jelasin yang sini dulu nih, rata-rata yang di bawah. Lanjut, lanjut ya. Nah, ini adalah rata-rata teman-teman. Rata-rata pilihnya sama dengan average, sama ya. Tapi kali ini rata-rata cabang A per 12 bulan. Berarti gimana teman-teman? Ya gimana? Betul, B2 sampai B11 Mas. Oke, thank you ya. Ada yang bingung nggak kira-kira nih? Kalau yang bingung boleh disampaikan. Kira-kira bingungnya di mana? Oke, aman nggak kira-kira? Bingungnya di mana Karina? Kalau di hitungan matematika, memang ini konsepin. Tapi kalau dicara pakai rumus, semoga nggak bingung ya. Karina bingungnya di mana kira-kira? Atau teman-teman yang lain ada yang bingung nggak kira-kira di mana bingungnya? Oke, gimana kira-kira? Sebenarnya gini, Kak, kenapa dijumlahin ini jumlahin ini? Itu sebenarnya tergantung dari kita mahamin matematika. Tapi kalau misalkan pakai rumusnya bermasalah, baru kabarin saya. Tapi kalau misalkan kayak kenapa yang ini sampai ini yang diratakan ya? Karena rata-rata per cabang gitu. Kenapa yang di sini rata-rata per bulannya dari B2 sampai D2 ya? Karena dia rata-rata di bulan satu. Jadi cara baca rata-rata di bulan satu dari cabang A, B, C gitu. Nah, rata-rata di bulan 2 dari cabang A, B, C. Makanya dari B2 sampai D2. Tapi kalau di sini rata-rata cabang selama 12 bulan. Intinya gitu, teman-teman. Oke, aman nggak kira-kira? Dari teman-teman yang lain gimana? Iya, sampai 10 bulan, sorry. Sampai 10 bulan. Rata-rata sama 10 bulan. Aman ya? Ini autofill tinggal seret ke kanan, teman-teman. Oke, autofill tinggal seret ke kanan. Oke, ada yang mau tanya dulu? Kira-kira kalau ada boleh nih, saya kumpulkan. Kalau mau ditanyakan. Oke, aman ya, teman-teman? Ada yang mau tanyakan dulu? Sorry, suara saya kedengaran nggak kira-kira?
Oke, decimal place-nya. Bagian akunting decimal place. Oke, decimal place sebenarnya tar dulu ya. Oke, ada lagi kira-kira decimal place tar dulu ya. Itu paling akhir banget. Aman ya? Baik, oke. Saya lanjut dulu, teman-teman. Cara cepatnya gini, lihat ya. Ini cuma bisa kalau dia nempel dengan datanya. Nih, dia cuma bisa buat kalau nempel. Contoh ya, saya ngeblok semua data ini. Ya, buat total keuntungan, saya bisa pakai yang ini. Ini nggak ada di semua Excel. Saya ulangin lagi. Ini nggak ada di semua Excel. Kalau Excelnya nggak bisa, ya udah. Gitu. Kalau di Excel laptopnya teman-teman nggak bisa, ya udah. Berarti nggak praktek gitu. Itunya gampang aja gitu. Jadi ambil simpel aja, gitu ya. Tapi umumnya 2013 ke atas, 2010 ke atas bisa, gitu ya. Umumnya gitu. WPS paling nggak bisa, setahu saya. Nah, ini teman-teman klik bagian sini, quick analysis. Kalau nggak ada, CTRL plus key. Kalau nggak keluar juga, berarti emang nggak bisa, gitu ya. Di sini, oke. Nah, saya mau kasih contoh, ya. Saya mau kasih contoh di sini ya. Nanti ke bagian total. Oke. Saya mau tanya, total keuntungan diisi pakai rumus apa? Sum, average, atau count? Oke, sum. Oke. Nah, sum ya. Saya mau tanya lagi, kira-kira di total sini. Lihat ya. Sumnya yang biru atau yang merah? Saya tanya, dia di sebelah kanan atau di sebelah bawahnya yang mau dijumlahin? Ya, dia mau tahu di sebelah kanan atau di sebelah bawah. Jadi kalau yang biru, dia jumlahinnya dari atas ke bawah. Kalau yang kanan nih, yang merah, dia dari kiri ke kanan. Kira-kira yang merah atau yang biru? Merah, gini ya. Karena dia tepat banget di sebelah kanannya nih, gitu. Sesuaikan aja nih. Tuh, nanti hasilnya kayak gini. Oke, paham? Buat pakai quick analysisnya. Jadi cara cepatnya gitu, teman-teman. Ada lagi? Ada yang mau tanya dulu nggak kira-kira? Pas saya praktekkan lagi yang di bawah. Ada lagi kira-kira yang mau ditanya? Lanjut, aku nggak muncul. Oke, kalau nggak muncul, nggak masalah. Dari Mbak, siapa? Mbak Hairunisa. Lanjut ya. Nah, quick analysis lagi. Sekarang kita pakai rumusnya apa nih buat ngisi yang di bawah ini? Oke, rumusnya itu. Rumusnya apa? Boleh di ini? Di chat lagi? Baru satu orang ya? Oke. Rumusnya average apa sum? Apa count? Average, average, average. Oke, average-nya yang bawah atau yang biru atau yang merah? Yang biru atau yang merah? Yang mana? Bet- betul ya, yang biru ya. Kalau yang merah tuh yang samping nih, teman-teman. Kalau yang merah tuh ke samping nih. Kalau yang merah tuh ke samping ini. Dia malah ganti total keuntungan. Jadi pakai average-nya yang bawah. Tuh. Oke, sampai sini dulu ya. Nah, nanti buat decimal place nanti. Ya, gampang gitu. Nah, oke. Lanjut lagi. Nah, lanjut lagi, teman-teman. Ya, ini teman-teman boleh ke sini ya, ke bagian keuntungan maksimum. Jadi keuntungan maksimum pakai sama dengan max. Max numbernya adalah total keuntungan. Sini. Oke nggak? Kira-kira. Jadi total yang dihitung maksimum dari total keuntungan, minimum juga sama. Minimum dari total keuntungan. Oke, aman? Ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira? Jadi maksimum maksimum minimum E2 sampai E11. Oke, aman ya. Nah, selanjutnya nih, decimal place dulu deh. Decimal place teman-teman tinggal gini lihat ya. Decimal place-nya gini, kalau berbeda dan sebagainya lihat ya. Ini tuh pilih di sini nih, di sini nih, lihat ya. Increase itu nambah. Saya mau kurangin contohnya. Nih lihat ya. Nih, kalau dikurangin, oke deh. Yang ini aja nih, yang kelebihannya. Dikurangin gini ya. Tuh, dikurangin pilih yang kanan ini. Jadi kalau misalkan mau kurangin desimal place ada nol-nolnya, ini dikurangin. Ya, ingat nggak dulu waktu kita belajar desimal, ya nol diangkat di belakang koma tuh nggak dianggap, gitu ya. Oke, ini berarti ini nggak bisa nih, sorry ya. Berarti yang ini nggak bisa. Oke, harus satu-satu ya.
Nah, kurang lebih gini. Tuh, gitu. Jadi dikurangin decimal place-nya aja. Oke, ada dulu yang mau ditanyain di bracket sesuai dengan materi dulu. Karena kita udah 21:17. Sambil mungkin Nanda boleh absensi nggak kira-kira? 3 di belakang gimana, Kak? Oke. Maksudnya 3-0 di belakang, ya kalau misalkan mau 3-0 di belakang, berarti kan increase aja nih, Mas Riki. Ini kan sebenarnya tinggal di increase, tinggal di decrease kan, gitu. Bisa, yang rata-rata pakai shortcut aja. Tadi saya pakai shortcut. Shortcutnya langsung pakai total dan average ke bawah, gitu. Bisa pakai shortcut. Jadi kalau mau isinya di bawah biru, kalau mau isinya di sampingnya merah buat Mbak Rina. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau saya patah-patah kabarin ya, ini internet connection unstable tulisan nih. Aman buat Mas Riki dan Mbak Rina? Hilang setelah di enter. Maksudnya, eh iya, Mbak Rina, punten. Ini diisinya totalnya yang bawah ini, Mbak Rina. Average-nya yang bawah ini, bukan average yang merah ini. Gitu. Jadi yang bawah ini nih average-nya. Jadi di bloknya semuanya baru yang ini. Terus kalau buat Mas Riki, saya sebenarnya nggak tahu nih kenapa ininya gitu. Mau saya skin kira-kira buat tahu kendalanya. Sebenarnya saya nggak tahu, nggak pernah ngalamin kendala ini. Kalau mau saya skin boleh. Saya kasih waktu buat saya skin. Dari Mas Riki mau saya skin mungkin buat tunjukin kendalanya. Buat Mbak Rina gimana? Pas ya tadi. Jadi pilih yang warna biru. Oke, langsung aja mangga. Eh, oke. Nah, ada yang tahu nggak salahnya di mana teman-teman? Ada yang tahu nggak salahnya di mana? Ada yang tahu nggak kenapa jadi rata-rata? Itu general. Oke, itu general. Itu yang pertama. Cara nginputnya benar nggak teman-teman? Oke, boleh kasih kasih. Nah, oke. Yang benar cara nginputnya gimana teman-teman? Boleh tadi yang udah ini kita bantu teman kita untuk dikoreksi. It's okay. Kira-kira gimana teman-teman? Buat input 200.000 gimana? Diketiknya di formula barnya teman-teman. Boleh bantu saya dari akunting ya. Nah, kayak gitu cara ngetiknya.
Ya, cara ngetiknya kayak gitu. Jadi, nah betul. Kak Jessica, thank you ya. Nah itu yang saya minta. Ayo dong dibantu nih ke teman-teman yang lainnya. Boleh dibantu nggak kira-kira? Jadi 200 ribunya itu nggak pakai titik. Jadi cukup ditulisnya. Nah, kurang lebih kayak gitu ditulisnya. Makanya 03-nya hilang karena pakai titik. Nah, gitu. Coba ditulis 200 ribu. Coba ditulis 200 ribu kayak gimana. Nah, kurang lebih gitu. Nanti diganti formatnya di akunting. Jadi satu kolom di blok. Ya. Nah, di blok baru diganti formatnya. Oke, formatnya. Nah, ya di situ formatnya. Pilih akunting. Iya, pilih RP atau IDR. RP boleh, IDR juga boleh. Ya, langsung diketik aja RP. Biasanya ada kan mas, diketik aja di situ. Nah ya, bisa kok. RP. Atau R, nah ya, coba ke bawahnya. Ada nggak RP? Oke, kalau nggak ada berarti IDR. Kalau nggak ada EP, IDR. Nah, IDR. Oke, klik OK. Oke. Nah, oke gimana? Buat Mas Riki, udah clear kendalanya? Tinggal mainin di belakang. Oh, oke, clear ya. Oke, lanjut. Sebenarnya bisa ini kok, bisa di unmute. Oke, buat Mbak siapa tadi? Sorry, Mbak Rina gimana? Udah clear belum kendalanya? Mbak Rina. Thank you ya Mas Riki udah saya scan buat kendalanya. Oke. Mbak Rina kira-kira udah aman belum? Mbak Rina mau saya screen nggak kira-kira? Kalau mau boleh saya screen. Karena saya nggak tahu gimana kalau ini. Yang kalau iya boleh coba di share screen aja. Nanti dipandu. Kalau rata-rata per bulan nggak bisa pakai shortcut gitu aja intinya. Tadi saya sudah jelaskan kalau shortcut itu kalau dia nempel di kanannya langsung atau di bawahnya langsung, Mbak Rina. Jadi dia kalau agak lengkap kan ini kan lengkap ya, dia nggak bisa nih. Karena dia lengkap satu kolom gitu. Kalau dia di kanan kirinya langsung nih, di kanannya langsung, di kanan sininya langsung bisa pakai shortcut ya. Tapi kalau buat yang sini nggak bisa pakai shortcut gitu. Betul gitu Mbak Rina. Oke, aman buat Mbak Rina. Jadi ini nggak bisa pakai shortcut ya. Jadi dia harus kiri kiri langsung atau bawah langsung gitu. Gitu. Oke, clear ya. Oke, baik. Kalau clear, em, baik. Kalau yang teman-teman bisa on cam, boleh on cam dulu. Sebenarnya udah bisa pakai unmute loh. Saya udah unmute dari tadi. Sorry. Boleh untuk Nanda dibantu saya untuk dokumentasi. Oke, Kak. Aku mulai ya. Mau nggak? Nanti. Slide 1, 1, 2, 3. Terus slide 2, 1, 2, 3. Slide 3, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, sudah, Kak. Oke. Oke, baik. Thank you buat teman-teman. Ya, saya akhirin pertemuan hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Makasih buat teman-teman yang udah sempat hadir hari ini. Lancar terus aktivitasnya, sehat selalu. Kita ketemu lagi di hari Kamis nanti buat Excelnya. Jangan lupa di-download e-booknya dan gabung classroomnya yang belum full gitu. Nah, saya akhirin. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima Yuk, kasih, Pak. Pak. mari.